Ratu yang mimpin ini kerajaan. Nah, lu ngapain bertahan? Ya kali aja kan kalau ratu udah nggak ada, ya kan? Saya jadi ratunya. Secara nih, raja udah dikurung nih kan di ruang bawah tanah. Anak-anaknya udah kagak ada. Saya ratunya. Aduh, ayo, kenapa ditiup ratu? Kuping lu ada laba-laba. Lewat sini. Lewat sini deh. Ada angsa tuh. Angsa, lu lapar ya? Kalau lapar, ayo bawa makanan nih. Nih, buat kita berdua ya. Udah hipotek ya. Nih. Ini angsa cantik bener dah. Kulitnya putih, bersih lagi. Kayak putri. Apa jangan-jangan ini angsa jemahan putri lagi? Yaudahlah. Angsa, ayo mau pamit dulu ya. Ayo mau ke istana mau ngelamar kerjaan jadi prajurit. Doain aja ya, semoga Ayo diterima. Ye. Angsa, lu ngapa sedih? Keluarga lu mana? Lu sendiri? Yaudah, lu ikut sama gua aja. Tapi lu jangan bawel ya. Ambil makannya jangan banyak-banyak. Soalnya Ayo cuma bawa duit dikit. Yaudah, yuk. Aduh, Putri Meme. Nggak ngasih tahu kalau ada pohon. Sakit. Kakak tega ninggalin Meme. Meme kangen sama kakak. Aduh Putri Meme, jangan nangis. Angsa sih, masa nggak boleh nangis? Iya juga sih. Kakak, Ayah sakit, ibu meninggal. Meme sama siapa? Kan ada Dayang. Oh gitu ya, ke danau, gak ajak-ajak. Maksudnya apa? Putri Gisel, maaf, tadi Putri Meme yang ngajak Dayang ke sini. Katanya mau tabur bunga di danau. Ngapain tabur bunga? Buat mengenang kakaknya yang kata Ratu Auve tewas di danau ini. Ah lebay, orang udah meninggal, ya udah meninggal aja. Putri Gisel, kok ngomongnya gitu? Emang kenapa? Bebas dong, aku kan putri. Aku juga putri, tapi nggak gitu. Karena kamu putri cemen. Kamu cemen. Kamu. Aduh sakit. Ah lebay, nggak kena juga. Udah, Meme. Aku kasih tahu mamaku loh, nggak takut deh. Ayo Nang, kita pulang. Aduh, lapar banget dah, haus. Ada warung. Angsa. Bentar ya, lu diem di sini dulu ya. Ayo, haus nih sama lapar. Ayo mau makan dulu di warung. Bentar doang ya. Pak. Ye, mau pesan apa? Pok, pesen nasi sama tahu aja dong, Pok. Tahu sama nasi aja, gak mau daging kambing atau yang lain gitu? Kagak ah. Kalau makan daging kambing, ntar takutnya darah tinggi. Kagak mau. Anak muda, denger ye, tahu itu memiliki resiko darah tinggi lebih besar ketimbang daging kambing. Gimana ceritanya? Dari mana-mana ye, tahu itu lebih sehat daripada daging kambing. Gini ye, lu sama abang itu makan di mari. Nah, abang itu gue kasih nasi sama daging kambing. Nah, lu nasi sama tahu. Hari pertama gimana? Bisa aja gua. Nah, hari kedua, abang itu gue kasih nih nasi sama daging kambing. Nah, lu gue kasih nasi sama tahu. Nah, lu pasti ngelirik tuh punya abang itu. Kagak, biasa aja gua. Yakin nih, hari kedua biasa aja. Tahu Emang apa sih? Kalau gua makannya tuh tahu ame tahu terus, Kang ngape? Nah, belum ape-ape, lu udah naik darah. Gue emosi. Iya, lama-lama gua bakar juga nih warung ye. Bang, sabar Bang. Apaan? Sabar ya. Cuma bercanda. Ini nasi sama tahu aja kan? Iya, sama air putih. Sebentar ya. Tan.
Pak, makasih ya Pak. Ye, makasih ya Bang. Ye, ayo jangan dulu ya Pak. Cendol, cendol. Alhamdulillah ya udah jadi manusia lagi. Jadi kutukan itu hilang cuma gara-gara ada tukang cendol yang bunyi lonceng. Yes, akhirnya aku bisa pulang lagi ke istana. Bentar deh. Kalau nggak salah pemuda itu juga pengen ke istana. Yaudah deh barengan aja. Oh, Aida selesai nih. Makasih ya. Uangnya ada di sini. Ye, same-same Bang. Angsa gue kemana? Kok kagak ada sih? Angsa, lo kemana? Aduh, angsa gue hilang lagi. Bang. Hah? Lo siapa? Bang, angsa tadi itu Aye. Ah, gak mungkin. Lo siapa sih? Kan tadi abang sendiri yang nanya. Ini angsa atau jelmaan putri ya? Nah, Aye itu putri yang dikutuk sama ibu tiri saya. Yaudah deh, gua nggak percaya aja. Hah, terus kenapa lo berubah jadi angsa? Panjang ceritanya Bang, jadi Aye sama dua kakak Aye itu dijebak sama ibu tiri Aye. Disuruh ke sungai, terus tiba-tiba datang penyihir jahat suruhan ibu kita. Terus kita dikutuk deh, datang angin badai, terus kita terpisah. Kok nasib lu bisa kayak gitu sih? Ya takdir Bang, mau diapain? Yaudah, sekarang gimana rencana lu? Lu mau ngelamar jadi prajurit kan? Iya. Yaudah, pas banget. Lo bantuin Aye masuk ke istana, terus kita selamatin raja, kita rebut kembali kerajaan itu. Dan gue yakin deh, lo abis itu bakal langsung diterima jadi prajurit. Gimana nih? Bentar deh, Aye pikir-pikir dulu. Kalau nggak dibantuin kasihan. Yaudahlah, yaudah, Aye bakal bantuin lu. Daripada kagak ada kerjaan. Yaudah, yuk. Putri Alana. Bukan, aku bukan Putri Alana. Aku tukang bubur baru. Tenang dulu Putri, saya adalah prajurit setia Paduka Raja. Syukurlah. Ayahanda di mana? Paduka Raja dikurung di bawah tanah. Hah? Ayahanda dikurung di bawah tanah? Sabar Putri. Iya. Tuan Putri, siapa dia? Dia calon junior kalian yang pengen ngelamar jadi prajurit. Nama Ayah Nail. Halo Nail. Sekarang anterin aku ke tempat Ayahanda. Iya, cepetan ayo, yuk. Hah? Saya rasa jangan dulu Putri, karena penjagaan di bawah tanah sangat ketat sekarang. Ya Tuan Putri, lebih baik Tuan Putri sembunyi dulu. Kalau sudah aman kami antarkan ke Paduka Raja. Oh iya, jangan lupa ya, siapkan satu kamar buat Nail. Siap Tuan Putri. Dan sekarang antar aku ke jalan yang aman untuk menuju ke kamarku, oke? Oke, mari ikutin kami Tuan Putri. Senyum lo pura-pura bahagia. Gue tahu. Lo benci kan gue jadi Ratu? Ratu, kok Ratu tahu sih pemikiran saya? Oh berarti bener dong. Padahal gue cuma nebak lo. Buang-buang bohong. Diem-diem aja tuh bersihin kacanya. Tuh kaca tuh kalau gua ngaca di situ tuh muka gue jadi burem, jadi ngeblur. Banyak debunya kali tuh kaca. Emang butek aja kali mukanya. Hah? Ngomong apa lo? Enggak apa-apa. Muka Ratu cantik. Cantik dan manja. Yang benar mijitinnya. Yang sopan kalau mijit tuh pakai tangan, pakai kaki. Ini tangan. Oh, pakai kaki. Ini tumitnya ngapain retak begitu sih? Sebelum jadi ratu, jadi burung cuci ya? Pecah-pecah, panas dalam. Ratu, kukunya mau diguntingin. Boleh. Tapi kayaknya nggak bisa nih pakai gunting ini. Ngapa emang? Ini gede-gede banget nih. Biasanya pakai gunting rumput. Tebal-tebal, udah kayak skripsi anak kuliah. Kalau pakai gunting rumput, bukan kukunya doang hilang, kakinya juga hilang. Gua bingung. Ini kerajaan gede, ngapa ada yang dua pengawal dua doang?
tadinya banyak ratu, tapi pada ngundurin diri semenjak ratu yang mimpin ini kerajaan. Nah, lu ngapain bertahan? Ya kali aja kan kalau ratu udah nggak ada, ya kan saya jadi ratunya. Secara nih, raja udah dikurung nih kan di ruang bawah tanah. Anak-anaknya udah kagak ada. Saya ratunya. Aduh, ayo, kenapa ditiup ratu? Kuping lu ada laba-laba. Lu jangan halu mau jadi ratu lo ya. Lu juga jangan punya pemikiran-pemikiran jelek kayak dia nih. Dia pijit yang bener dah. Jagain tuh lilinnya. Jangan sampai padam, lu lihat Jin lagi ngider. Heh, kenapa lo kagak mau bayar upeti, ha? Ampun Ratu, Ayah nggak punya uang. Dagangan dari pagi aja Ayah nggak laku. Lagian, pada zamannya raja yang memerintah, sistem pemerintahan tidak seperti ini, Ratu. Ah, berani lo ya? Lo lihat Jin. 好心啊，你搞了啦！林阿妹阿妹Bawa tuh. Minum dulu, Ja. Terima kasih. Raja, kita bawa makanan. Tapi kayaknya nggak muat nih Raja piringnya. Satu-satu aja ya. Aduh. Ya. Nih, bentar ya Raja ya. Ya, piringnya dulu. Tuh, nih biskuitnya Raja nih, biar sehat. Nih gorengan nih. Tuh. Tangan lu udah cuci belum? Ah, udah Raja kemarin. Lo tadi Belum, tapi bersih kok. masih makan biskuit mulu. Emang saya baik. Kalian tahu nggak kabar tentang anak-anak saya? Kita nggak tahu Raja di mana. Tapi saya tidak percaya kalau dia beneran tewas. Sama Raja, kita juga nggak percaya ya. Kalian tolong bantuin saya keluar dari penjara ini. Aduh, Raja, maaf nih. Bukan kita nggak mau Raja keluar. Di depan pintu sana ada prajurit Raja. Nah, kalau sampai kita nyelamatin Raja, alamat kita bakal disihir sama asistennya Tante Ove. Ya udah, tidak apa-apa. Tapi Raja tahu kan kesetiaan kami berdua. Iya, aku tahu. Kalau nanti aku bebas, aku akan menaikkan pangkat kalian. Menjadi kepala. Wah, saya kepala apa? Kamu kepala satpam. Raja bisa aja bercandanya. Gini-gini saya masih raja loh. Dorong-dorong, emang saya gerobak. Raja, maaf. Ya udah Raja, kita pergi dulu ya. Titip ya, anak saya Putri Meme. Ya Raja siap. Mari Raja.